Bapak Ibu Shalom, selamat hari baru. Kami sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi dengan sukacita. Dan doa kami kiranya Bapak Ibu dan saudara semua dengan anugerah dan kemurahan dari Tuhan dimampukan untuk menjalani hari ini dan juga setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema besar satu langkah lebih dekat dengan Gereja Kristen Nazaren. Dan saya memulai dengan seri pengajaran iman atau pernyataan iman dari Gereja Kristen Nazaren yang kita pegang, kita yakini sebagai bagian dari ekspresi keyakinan kita. Bapak Ibu dan saudara semua, kita sudah memulai dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah tentang Allah Tritunggal. Jadi kita meyakini dengan kebenaran atau pernyataan iman tentang Allah Tritunggal. Lalu kemudian yang kedua, kita meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai sumber keselamatan, sebagai jalan keselamatan, sebagai pusat keselamatan. Dan pernyataan iman yang ketiga adalah berkaitan dengan Roh Kudus. Izinkan saya membaca satu ayat firman Tuhan untuk kita semua dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini kita bisa belajar beberapa kebenaran penting berkaitan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih. Yang pertama, kita bisa belajar tentang siapakah Roh Kudus itu. Ada penafsiran di luar sana yang mengatakan Roh Kudus adalah kuasa atau energi dari Allah. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Roh Kudus bukan sekedar energi atau kuasa saja, tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah person. Dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu bisa diutus. Lalu kemudian Roh Kudus juga bisa mengajarkan. Kemudian dikatakan di sana juga Roh Kudus bisa mengingatkan. Jadi ayat ini menyebut tentang peran Roh Kudus atau keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi yang dibuktikan dengan dia bisa diutus, dia bisa punya pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas-aktivitas serta karya-karya selayaknya yang dimiliki oleh pribadi. Dia bisa mengajarkan, dia bisa mengingatkan. Kita belajar bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Lalu kemudian kita juga bisa belajar berkaitan dengan keberadaan Roh Kudus di dalam pemahaman Tritunggal. Di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan diutus oleh Bapa. Dalam relasinya dengan Bapa, Roh Kudus di sana dikatakan sebagai pribadi yang diutus. Berarti Bapa adalah pribadi yang memiliki kehendak di dalam karya dan juga pekerjaan Roh Kudus. Bapa sebagai pihak atau pribadi yang berkehendak atas karya Roh Kudus. Tetapi yang menarik adalah dikatakan di sana diutus dalam namaku, di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang memiliki kehendak, tapi kehadiran Roh Kudus itu merupakan manifestasi atau representasi atau menyatakan otoritas Kristus. Karena dikatakan di sana diutus dalam namaku. Roh Kudus berkarya, bekerja bukan atas namanya sendiri, bukan dalam namanya sendiri, tetapi di dalam nama Kristus menghadirkan otoritas Kristus itu sendiri. Lalu kemudian dikatakan di sana, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang disampaikan Roh Kudus, yang diberitakan Roh Kudus adalah pengajaran-pengajaran Kristus yang juga merujuk kepada Bapa. Ini merupakan ayat yang menggambarkan keharmonisan serta kesatuan dari Tritunggal yang kita sembah. Tuhan yang Esa itu punya kehendak yang satu hakikat dikatakan di sana, tetapi juga hadir di dalam Bapa yang punya kehendak, hadir juga di dalam Yesus Kristus yang juga diungkapkan kebenarannya melalui karya Roh Kudus. Memang kalau bicara tentang konsep seperti ini tidak selalu mudah. Kita perlu melibatkan iman dan keyakinan juga, tetapi juga mendorong kita untuk belajar. Hal ini seperti juga yang dikatakan di dalam pernyataan iman Gereja Kristen Nazaren. Seperti ini, kami percaya kepada Roh Kudus, lalu dikatakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, bahwa ia selalu ada dan secara aktif. Dikatakan dia berkarya dan bekerja, meyakinkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu punya karya untuk membuat dunia sadar akan keberadaannya sebagai pribadi berdosa.
melahirkan kembali orang-orang yang bertobat dan percaya. Roh Kudus membaharui orang-orang supaya dia lahir baru dan percaya. Dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus juga menguduskan, memimpin dalam segala kebenaran seperti dalam Yesus. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang aktif bekerja di dalam kehendak Allah dengan otoritas Yesus Kristus dan mengajarkan kita untuk semakin mengenal Bapa. Kiranya kebenaran ini menolong kita semua untuk meyakini bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri, untuk kita tidak dibiarkan sendiri terlunta-lunta, tetapi ada Roh Kudus, Sang Parakletos, penghibur, pendamping, dan pribadi yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan memberikan kami hari yang baru. Doa kami kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Roh Kudus atas jemaat Tuhan semua dalam segala aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.